Perkenalkan, nama saya Syanur Rukian. Kenalkan, nama saya Etitia Raisa. Kenalkan, nama saya Luciana. Saya Alia Putri. Saya Rizda Khairia. Saya Nafis Rahmat. Kenalkan, nama saya Sasadila. Saya sebagai editor di sini. Di sini saksi para siswa membaca tentang sejarah Indonesia. Jadi kita mulai dari peristiwa Rengas Dengklok. Sejarah peristiwa Rengas Dengklok adalah momen penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Suekarni, Wikana, Aidit, dan Khairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Latar belakang dari peristiwa Rengas Dengklok terjadi saat aktivis pergerakan mendengar adanya kabar bahwa ada bom atom yang dijatuhkan oleh sekutu di kota Hiroshima dan kota Nagasaki, Jepang. Pada masa itu, Indonesia masih dijajah Jepang. Peristiwa bom atom tersebut terjadi pada tanggal 6 Agustus 1945. Ketika tanggal 9 Agustus 1945, ada 3 tokoh nasional yakni I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wedyodiningrat pergi ke Vietnam untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi. Berita kekalahan Jepang didengar oleh golongan muda melalui siaran radio BBC. Berita tersebut disiarkan pada tanggal 10 Agustus 1945. Setelah adanya berita kekalahan Jepang yang menyerah tanpa syarat pada sekutu, setelah kembali ke Indonesia, Sultan Syahrir yang merupakan golongan muda mendesak Muhammad Hatta untuk dengan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Meski demikian, usul pada Syahrir ditolak karena proklamasi kemerdekaan Indonesia telah dipasrahkan kepada PPKI. Namun, golongan muda memiliki pendapat yang berbeda, yakni kemerdekaan harus diraih serta diperjuangkan sendiri, tanpa adanya ikut campur dari pihak Jepang. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 03.00 WIB. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan itu diwakili Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Penyusunan teks proklamasi. Teks proklamasi dipersiapkan awalnya merupakan naskah Piagam Jakarta. Naskah Piagam Jakarta tersebut sangatlah panjang. Bondan berkata, sebetulnya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah dipersiapkan. Namun, yang dimaksud teks tersebut adalah naskah Piagam Jakarta. Perumusan dan proses penyusunan naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan sekembalinya Soekarno dan Hatta dari Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Lokasi perumusan naskah teks proklamasi tersebut dilakukan di rumah seorang laksamana Angkatan Laut Jepang bernama Tadashi Maeda atau yang kemudian lebih dikenal dengan Laksamana. Pada saat penyusunan naskah proklamasi, hanya ada 2 kalimat saat itu, sebab Bung Hatta juga hanya mengingat kalimat terakhir yang ada dalam naskah isi Piagam Jakarta. Rampungnya perumusan naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak hanya sampai pada penulisan semata, terdapat cerita di balik penandatanganan naskah tersebut. Awalnya, baik Soekarno, Muhammad Hatta, maupun Ahmad Subarjo menyarankan setelah naskah teks proklamasi kemerdekaan selesai disetujui, maka ketiganya pun menyarankan agar naskah itu ditandatangani oleh seluruh anggota PPKI. Akhirnya, salah satu tokoh pemuda, Soekarni, menyarankan agar Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatangani teks tersebut. Usulan itu pun disetujui bersama dan selanjutnya naskah teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 sekitar pukul 5 WIB. Perwakilan golongan muda dan tua rampung menyusun naskah proklamasi yang ditandatangani Soekarno-Hatta sesuai usulan Soekarni. Mereka bersepakat memproklamasi kemerdekaan pada pukul 10.30 WIB dan kembali ke kediaman. Proklamasi kemerdekaan Indonesia rencananya disampaikan di lapangan Ikada, tetapi
kegiatan kemudian dipindahkan ke Jalan Penggangsaan Timur nomor 56. Pergantian lokasi proklamasi ini disebabkan kekhawatirannya timbulnya pertumbuhan darah saat peristiwa proklamasi. Sekitar 500 peserta upacara 17 Agustus 1945 hadir di peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka hadir dengan membawa apapun sebagai senjata ke Jalan Penggangsaan Timur 56 Jakarta Pusat. Sebab mereka khawatir dengan keberadaan bala tentara Dai Nippon Jepang yang masih ada di Jakarta meskipun kekuasaannya sudah jatuh ke tangan sekutu. Para tokoh bangsa berdatangan menuju kediaman Ir Soekarno menjelang pukul 10.30. Adapun susunan acara yang telah disusun terdiri atas pembacaan proklamasi, pengibaran bendera merah putih, dan sambutan oleh Wali Kota Suwirjo dan Dr. Muwardi. Sebelum acara dimulai, Drs. Mohatta datang mengenakan pakaian putih-putih. Setelah semua siap, upacara dimulai. Latif Hedraningrat mempersilahkan Soekarno dan Muhammad Hatta maju ke depan, langsung dan serangkai dengan pidato proklamasi. Soekarno menyampaikan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati. Pengibaran bendera merah putih pertama adalah Latif Hedraningrat, Suhut Sastrokusumo, dan Serastri Karma Trimurti. Wali Kota Suwirjo dan Dr. Muwardi kemudian memberikan sambutan. Acara proklamasi kemerdekaan Indonesia diakhiri dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagu tersebut diciptakan Weich Rudolf Supratman, jurnalis dan penulis lagu yang kelak juga menjadi pahlawan nasional Indonesia. Selesainya proklamasi kemerdekaan Indonesia menandai berdirinya Republik Indonesia.
kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.